yang dari awal menuntut ilmu agama di pesantren. Sedangkan orang-orang umum dari jurusan kimia, fisika, teknik belajar agama sebagai wawasan. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dengan kami yang bukan orang pesantren namun ingin berkecimpung dalam dunia dakwah? Selain dari harta, apakah dari segi ilmu layakkah kami berdakwah? Masya Allah. Kami menuntut ilmu dunia, bagaimana kami agar dapat mengarah juga ke akhirat agar tidak ada dikotomi dalam ilmu dunia dan agama. Masya Allah. Kemudian ada lagi, kita jawab yang ini dulu. Ada lagi Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ana backgroundnya umum, namun sangat ingin mendalami agama dan mondok, dan sebentar lagi lulus kuliah. Ana punya mimpi ingin melanjutkan S2 ke luar negeri jika Allah berkehendak. Namun di satu sisi Ana ingin belajar agama lagi dan punya mimpi bisa belajar dalam ulama salaf langsung ke Madinah, masuk ke Universitas Islam Madinah. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Baik, jawaban yang pertama, jika ibu bapak dokter semua yang mondok, nanti kami mau berobat kemana? Semua jadi ustadz dan ustazah, nggak ada yang jadi dokter. Kami ini mau berobat kemana nanti? Baik ya. Yang kedua, barakallahu fik, kewajiban menuntut ilmu agama memang itu wajib direalisasikan oleh setiap individu dan muslim, individu muslim dan muslimah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ahlul hadis dan datang dari beberapa sahabat Nabi, Nabi bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu agama itu ada 3. Yang pertama, fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah, yang apabila dilakukan oleh sebagian orang dan mencukupi, maka telah menggugurkan kewajiban dari orang lain. Contohnya belajar bahasa Arab, ilmu hadis, ya, belajar nahwu, ya. Yang kedua, fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa merealisasikan perintah dan larangan Allah pada dirinya. Misalkan dia berkewajiban salat, maka fardhu ain dia mempelajari ilmu tentang fikih wudu dan fikih salat agar dia melakukan salat dan wudu yang benar. Dia wajib fardhu ain atasnya belajar fikih puasa, fikih haji kalau udah wajib haji, fikih zakat kalau dia udah wajib zakat, fikih berumah tangga, fikih mendidik anak-anak, ya, fikih melayani seorang suami atau sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang sifatnya sunnah, ya. Dan semua itu adalah ibadah yang sangat mulia, yang saya kira dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Yang ketiga, semua kita tentunya melakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sungguh tidak seluruh para sahabat Nabi itu ulama jika dibandingkan semua mereka. Iya kan? Dari sekian para sahabat Nabi, hanya beberapa sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Tetapi semua mereka berjasa. Semua mereka berjuang untuk Islam. Kalau kita buka para sahabat Nabi, sirah para sahabat Nabi, di antara ulama ada yang menulis kun sahabiyan. Jadilah engkau salah satu dari sahabat Nabi. Baik sahabat Nabi yang membela Islam dengan ilmunya, sahabat Nabi yang membela Islam dengan amalannya, sahabat Nabi yang membela Islam dengan hartanya, ya. Jadilah salah satu di antara mereka. Ya, kalau enggak bisa seperti Abu Hurairah, ya jadi seperti Abdurrahman bin Auf, jadi seperti Abu Talhah, ya kan? Ya. Banyak, ya. Sebagai contoh, misalkan dia punya kelebihan harta, dia mencari anak-anak yang tidak mampu menuntut ilmu agama, dia lihat ada kecerdasan yang luar biasa yang diharapkan kalau saya sekolahkan, insya Allah mudah dia hafiz Al-Quran, dia akan menjadi ustadz, akan jadi dai, akan jadi ulama. Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala jariah. Selama itu anak menuntut ilmu agama, sebab uang yang dia bantu itu anak bisa belajar dan mengajar, beribadah kepada Allah. Seluruh ibadah yang ia kerjakan sebab bantuan dia, pahalanya akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah,
Contoh lainnya, membangunkan masjid, satu lempengan batu yang dia berikan untuk pembangunan masjid, Allah bangunkan sebuah rumah untuknya. Maka seluruh ibadah yang dilakukan di dalam masjid tersebut, sebab bantuan dia akan mengalir pahalanya untuk dia, tanpa mengurangi pahala mereka. Banyak insya Allah pintu-pintu kebaikan yang dapat kita lakukan. Yang berikutnya, walillahilham, sekarang kita berada di zaman kemajuan teknologi. Menuntut ilmu agama, Allah telah bukakan untuk kita sarana-sarana yang luar biasa. Masya Allah, kalau kita lihat di medsos, 24 jam itu ada aja kajian yang di live-kan. Bahkan ada sebagian pelajaran jam 2 malam kita bangun, ada pelajaran live. Ya, siaran ulang tentunya ya. Ini kan kemudahan, Masya Allah. Apalagi ini, mohon maaf nih, ibu bapak dan teman-teman para dokter yang saya lihat rata-rata memiliki EQ di atas rata-rata. Insya Allah mudah belajar bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Misalkan ibu bapak, teman-teman dokter punya waktu untuk belajar agama mungkin hanya seminggu sekali, maka nasihat saya, usahakan apabila belajarnya tidak bisa setiap hari, cuma bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, agar fokus belajarnya. Ya, pernah diminta nasihat kepada guru kami Syekh Abdullah Al-Mar'i yang ada di Yaman oleh seseorang yang menyatakan, ya Syekh, saya nggak bisa belajar tiap hari, nggak bisa fokus karena punya kewajiban yang lain, tidak bisa mondok. Maka Syekh katakan, usahakan kalau kamu belajar, belajarnya yang fokus, ya, pelajaran-pelajaran yang berkesinambungan, ya, seperti bahasa Arab. Insya Allah misalkan dalam seminggu sekali dia hadir tapi fokus, insya Allah dalam sekian tahun akan memberikan perubahan yang luar biasa. Daripada cuma jiping, udah seminggu sekali jiping lagi ngajinya, ngaji kuping, itu pun ngantuk, udah ngantuk duduk paling belakang lagi. Ya, ya, usahakan fokus, dan insya Allah ya, pelajaran agama itu pelajaran yang mudah karena agama kita ini dibangun di atas kemudahan. Yang terakhir saya ingin ingatkan, agar ibu bapak, teman-teman para dokter mengikhlaskan niat sebagai dokter. Bayangkan hadis Nabi berikut ini. Nabi di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah menyebutkan seorang pelacur dimaafkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena menyelamatkan nyawa seekor anjing. Subhanallah. Nah, antum para dokter, dengan izin Allah Anda berusaha dengan izin Allah menyelamatkan nyawa manusia. Sementara itu wanita pelacur, kata Nabi, kana imra'atun baghin, ada wanita pelacur di masa Bani Israel. Ketika dia jalan melihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia pun fanaz'at mukhaha, dia pun melepaskan sepatunya, kemudian dia turun ke sumur mengambil air, kemudian dia minumkan kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan tadi. Sebab perbuatan tersebut yang ia lakukan ikhlas karena Allah, Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosa zinanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nyawa yang ingin dia selamatkan bukan nyawa manusia, bukan nyawa muslim, tetapi nyawa seekor hewan yang kotor lagi najis. Masya Allah, antum para dokter, ketika antum melakukan operasi, antum niat karena Allah, memohon kepada Allah, ya Allah bantu hamba ya Allah untuk menjadi sebab hamba ini selamat dari penyakit ini. Masya Allah pahalanya. Menyelamatkan seekor anjing dari kematian, Allah berterima kasih dan Allah ampuni dosa zinanya, kemudian Allah masukkan itu wanita pelacur ke dalam surga. Karena Nabi menggunakan kana imra'atun baghyun. Baghyun itu artinya bukan sekedar wanita pernah berbuat zina, tetapi baghyun itu artinya memang aktivitasnya, profesinya adalah zina. Ya. Padahal nyawa yang dia selamatkan nyawa hewan yang najis. Ya. Apalagi antum yang berusaha dengan izin Allah tentunya, dan kesembuhan itu hanya di tangan Allah. Ya. Berusaha menyelamatkan seorang muslim dan muslimah dari kematian, berusaha menjadi sebab dia sembuh dari penyakitnya, agar dia fokus beribadah kepada Allah, agar dia bisa mencari nafkah buat anak-anaknya, ya, dengan kejujuran dan amanah. Masya Allah pahalanya, Pak. Nah, barakallahu fikum.